Oke kawan, balik main emper liar. Kali ini kita akan memvideokan bibit anggur kita yang stagnan atau berhenti tumbuh, dan akan kita lihat apa saja penyebabnya bibit anggur kita mengalami stagnan. Dan kita sudah mengumpulkan bibit-bibit, ada sekitar 4 bibit anggur kita yang stagnan, dan kita akan melihat apa saja yang menyebabkan bibit anggur kita mengalami stagnan. Yuk langsung saja kita ke bibit-bibit kita. Yang pertama, kita cek media tanamnya. Apabila bibit anggur kita stagnan atau berhenti tumbuh, hal yang pertama kita cek adalah media tanamnya. Kalau ternyata media tanamnya keras atau sudah padat, secara otomatis akar akan berhenti tumbuh dan mempengaruhi pertumbuhan pucuknya, karena udara pada akar tidak bisa, atau akar tidak bisa menyerap udara yang ada di media tanam. Maka dari itu, sebelum kawan-kawan menanam anggur, maka dipersiapkan terlebih dahulu media tanamnya, agar nantinya bibit yang kita tanam tidak mengalami stagnan dan akar bisa bergerak bebas di media tanamnya. Dan yang kedua, setelah kita cek media tanamnya, apabila ternyata memang sudah padat, maka hal yang perlu kita lakukan adalah untuk menggemburkan lagi media tanamnya agar perakaran dari tanaman tersebut kembali tumbuh dan menyerap oksigen di dalam tanah. Dan yang kedua, hal yang perlu kita cek yaitu pada batang anggur itu sendiri. Di sini kita cek batangnya, ternyata banyak kutu perisainya. Kutu perisai ini bisa juga menyebabkan anggur kita mengalami stagnan, karena nutrisi yang akan disalurkan ke tunas apikalnya diserap oleh kutu perisai tersebut. Maka dari itu, apabila tanaman anggur kawan-kawan ada kutu perisainya, hendak
hendaknya kawan-kawan bersihkan atau basmi kutub perisainya terlebih dahulu. Dan setelah masalah media tanam sama batangnya, setelah batang anggur kawan-kawan sudah bersih dari kutub perisai, maka cek lagi apakah di bagian-bagian tanaman ada yang mengalami seperti goresan-goresan kecil, kayak begini contohnya. Bentar, kita kasih contoh yang lebih jelas. Ini yang bibit yang telah kita grounding, dan ternyata di bagian batangnya mengalami goresan-goresan kecil, dan ini dapat menghambat pertumbuhan. Kayak begini contohnya. Ini terjadi karena ada gesekan antara batang dan rambatannya. Biasanya terjadi gesekan atau saat batang masih muda dia digigitin oleh serangga, dan akhirnya kambiumnya terputus sebagian. Walaupun masih hidup, tapi pertumbuhannya akan melambat atau stagnan, dan pucuknya itu berhenti tumbuh. Setelah kita cek media tanam sama batangnya, barulah kita cek di sekitaran daun-daunnya. Ini contoh bibit anggur kita yang tewas karena banyak kutub perisainya dan gak tertolong lagi. Batangnya akan mengering karena nutrisinya terhisap oleh kutub perisai. Dan setelah kita cek media tanam, apabila masih poros atau masih ada rongga-rongga udara di sekitar media tanamnya, baru dicek batangnya. Kalau nggak ada masalah juga sama batangnya, lalu kita cek lagi daunnya. Dan di sini daunnya seperti bintik-bintik kayak gini. Ini bukan disebabkan oleh jamur, tapi ini disebabkan oleh serangga, entah itu trip atau apalah namanya.
Sini kita cek daunnya. Kita tidak cek di bagian atas daun, tapi kita cek di bawah daunnya. Dan di sini kita menemukan banyak binatang yang bergerak-gerak itu. Dia kecil sekali. Ini juga bisa menyebabkan anggur kita stagnan. Ini banyak banget. Kutu-kutu ini atau serangga-serangga ini bisa kita basmi dengan racun serangga atau insektisida, bisa pakai pestisida juga bisa. Ya, ini contoh yang dimakan serangga waktu masih muda kayak gini. Ternyata banyak banget serangganya. Apabila tanaman anggur kawan-kawan banyak serangganya kayak gini, bisa dipakai atau bisa dibasmi dengan racun serangga. Bisa pakai organik atau anorganik, terserah apa aja yang ada di tempat kawan-kawan. Ya, sekian dulu video kali ini tentang penyebab bibit anggur yang mengalami atau penyebab bibit anggur kita mengalami stagnan atau berhenti tumbuh. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.